Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi moderator materi 3, yaitu Francis Karman. Ada penyangga 1, Nia Junia, penyangga 2, Deta Erawati, dan notulisnya Magdalena Reni. Baik, di sini pemateri 3 akan membaca PPT-nya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Francis Karman akan menyampaikan materi saya yang berkaitan dengan analisis pendidikan karakter bagi anak usia dini melalui cerita rakyat Malin Kundang Indonesia. Yang pertama itu ada bagian penelitian. Bagian 1 yaitu rencana penelitian ada latar belakang. Pendidikan pada hakikatnya bertujuan membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, sekaligus menjadi manusia yang baik. Menjadikan manusia cerdas dan pintar boleh jadi mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar menjadi orang yang lebih baik dan bijak tampaknya jauh lebih sulit. Berbicara tentang pendidikan karakter sebetulnya bukan hal baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Malin Kundang adalah kabah yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang berkisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya dan karena itu dikutuk menjadi batu. Yang selanjutnya itu adalah masalah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah pendidikan karakter bagi anak usia dini melalui cerita rakyat Malin Kundang Indonesia. Adapun submasalah dalam penelitian ini, yang pertama menjelaskan hakikat pendidikan karakter dan pentingnya pendidikan karakter pada anak. Yang kedua, bagaimana respon anak terhadap cerita rakyat Malin Kundang. Yang ketiga, pembentukan karakter anak melalui pembelajaran cerita dongeng. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini pendidikan karakter bagi anak usia dini melalui cerita rakyat Malin Kundang Indonesia, yaitu untuk mengetahui betapa pentingnya pendidikan karakter pada anak usia dini setelah membaca dan mempelajari desain penelitian ini yang berkaitan dengan pembentukan karakter anak setelah membaca cerita rakyat Malin Kundang Indonesia. Setelah membaca dan mempelajari seperti apa pendidikan karakter pada anak melalui cerita rakyat Malin Kundang di Indonesia adalah untuk menyatakan bahwa pendidikan karakter bertujuan agar anak-anak pada usia dini mempunyai akhlak dan moral yang baik untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, aman, dan makmur. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dan bahan kajian bagi pembaca, khususnya dalam memahami dongeng cerita rakyat Malin Kundang terhadap pembentukan karakter anak usia dini. Yang kedua, manfaat secara praktis. Di sini ada bagi peneliti, bagi guru, dan bagi orang tua. Kemudian yang selanjutnya ada bagian 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, hakikat pendidikan karakter. Secara etimologis, kata karakter Inggris karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu charasin yang berarti to encrypt. Ini menurut Kevin, Ryan, dan Karen Bolhin pada tahun 1999. Pendidikan merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan sejak lahir, menurut Doni Koesomoe pada tahun 2007. Yang B yaitu pendidikan karakter, pentingnya pendidikan karakter pada anak. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Yang kedua, tujuan pendidikan karakter. Yang ketiga, konsep dasar pendidikan karakter. Konsep dasar pendidikan karakter tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tentang penumbuhan budi pekerti tahun 2005. Selanjutnya yang ke-D, peran pendidikan dalam penanaman karakter. Penanaman karakter dalam perannya dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan watak. Jujur, cerdas, peduli, tangguh merupakan tugas utama pendidikan. Mengubah kebiasaan buruk tahap demi tahap yang pada akhirnya menjadi lebih baik. Karakter merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa, dan dengan sifat itu seseorang secara spontan dapat dengan mudah memancarkan sikap, tindakan, dan perbuatan.
Yang keempat, karakter adalah sifat yang terwujud dalam kemampuan daya dorong dari dalam kelar untuk menampilkan perilaku terpuji dan mengandung kebaikan. Selanjutnya yang ke E itu peran keluarga dalam pendidikan karakter. Yang F peran guru dalam budaya karakter di sekolah. Yang G peran masyarakat dalam pendidikan karakter. Selanjutnya yang C, respon anak terhadap cerita rakyat Malin Kundang. Pada penelitian awal, peneliti mendapatkan beberapa temuan, yakni pertama, 90% responden lebih tertarik membaca komik dan novel daripada cerita rakyat. Kedua, pada uji coba siklus pertama, peneliti memberikan angket pada 2 orang responden dan hasil yang didapat adalah soal yang pada angket yang dibuat oleh peneliti terlalu banyak. Awalnya peneliti memberikan 35 soal yang kemudian disederhanakan menjadi 30 soal. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui respon anak-anak terhadap cerita rakyat Malin Kundang. Komponen yang diteliti antara lain resepsi isi cerita, resepsi tokoh, dan resepsi amanat. Selanjutnya yang ke D, pembentukan karakter pada anak melalui pembelajaran cerita dongeng. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia untuk membentuk karakter. Yang kedua, nilai-nilai karakter pada cerita dongeng. Yang ketiga, strategi dalam pembelajaran cerita dongeng. Selanjutnya yang berikutnya itu metodologi penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan atau gejala tertentu pada objek kajian. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dalam studi kepustakaan dengan menyisikan sejumlah dokumentasi, buku, majalah, surat kabar, termasuk hasil unduhan dari internet. Yang ketiga, sampel. Sampel yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah cerita si Malin Kundang dan pendidikan karakter yang diambil secara acak dari berbagai sumber pustaka yang akrab dengan dunia anak-anak. Baik, terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penyangga pertama, ada ingin ditanyakan? Apa alasan Anda memilih judul penelitian itu? Baik, untuk Francis Karman, apakah bisa langsung menjawab? Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penyanggah pertama, yaitu Nia Junia. Pertanyaannya, apa alasan Anda memilih judul penelitian itu? Jawabannya, alasan saya memilih judul penelitian terkait analisis pendidikan karakter bagi anak usia dini melalui cerita rakyat Malin Kundang Indonesia, yaitu untuk mengetahui apakah siswa atau siswi di sekolah memiliki watak dan perilaku yang baik setelah mengetahui dan membaca cerita rakyat Malin Kundang tersebut. Karena cerita rakyat Malin Kundang itu sangat penting dipelajari dan menjadi bahan pembelajaran untuk seorang guru dalam membentuk karakter anak didiknya. Anak didik merupakan generasi penerus bangsa, maka dari itu perlu pembentukan karakter, moral, sikap, dan perilaku tentunya untuk mereka supaya menjadi anak didik yang lebih baik dan berperilaku sopan, terutama kepada orang tua. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penyangga kedua, ada ingin dipertanyakan? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Baik, pertanyaannya, mengapa penelitian Anda sangat penting dilakukan? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyangga kedua. Selanjutnya, untuk pemateri, apakah bisa langsung dijawab? Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari penyangga kedua, yaitu Saudara Deta Erawati. Pertanyaannya, mengapa penelitian Anda sangat penting dilakukan? Penelitian saya yang berjudul analisis pendidikan karakter bagi anak usia dini melalui cerita Malin Kundang ini tentu saja sangat penting dilakukan karena di sekolah tentunya adalah tempat seorang anak mencari ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Dan bukan hanya itu,
Yang lebih penting adalah pembentukan sikap dan perilaku. Nah, dari penelitian ini tentu saja bisa menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan seorang guru di sekolah untuk bisa membentuk karakter anak didiknya agar anak didik tersebut memiliki watak dan kepribadian yang baik. Perilaku yang baik, memiliki sifat dan tingkah laku yang baik itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Maka dari itu penelitian ini penting bagi penelitian. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.